Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sultan Razan Muhammad Sultan Razan At-Taris Amir bin Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ma kanat hijratuhu lidunya sibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Naam, mumtaz. Selasa depan hafalkan hadis yang kedua. Hadisnya lumayan panjang ya. Tapi waktu kalian seminggu untuk menghafalkan ya. Hadis yang kedua Anda bacakan dulu ya. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Panjang ya hadisnya. Tapi ini walaupun panjang sebenarnya mudah untuk dihafal ya. Karena dia mencakup rukun Islam, rukun iman ya. Kalian sudah hafal itu. Rukun Islam sudah hafal, rukun iman sudah hafal ya. Jadi walaupun panjang mudah bagi kalian untuk menghafal hadis ini ya. Insyaallah Selasa depan Ana tanyakan hafalan kalian ya. Bagi yang bisa menyetorkan nilainya tidak dikurangi, artinya nilainya 100. Bagi yang tidak bisa ya, maka akan Ana kurangi nilainya dari 100 yang Ana kasih. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kemarin, masalah hadis yang pertama kemarin ya. Ada beberapa poin yang masih ingin disampaikan. Di antaranya adalah
tentang hijrah ya. Tentang hijrah ya. Karena kemarin hadisnya juga berbicara tentang hijrah ya. Berbicara tentang hijrah, apa hukum hijrah? Hijrah dari, kan arti hijrah itu apa? Berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Atau secara syariatnya berpindah dari tempat yang di sana banyak orang kafir, atau tempat di sana kita tidak bisa mempertahankan agama kita, ke tempat yang banyak muslimnya, ke tempat yang kita bisa mengamalkan syariat Islam. Apa hukumnya hijrah seperti itu? Dan ini jawabannya berbeda-beda dan sesuai dengan keadaan orang yang berhijrah. Hijrah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Hijrah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wajib, kapan hijrah itu wajib? Hijrah itu wajib ketika seseorang tidak bisa lagi mengamalkan agamanya, tidak bisa mengamalkan syariat, tidak bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban di tempat dia berada. Misalnya tinggal di negara kafir, di Amerika misalnya, atau di Eropa, di tempat di mana di sana tidak boleh memakai hijab, perempuan tidak boleh pakai kerudung, laki-laki tidak boleh ke masjid, tidak boleh ada sholat berjamaah, tidak boleh ada sholat Jumat. Maka orang-orang muslim di tempat itu yang dia tidak bisa mengamalkan syariat, tidak bisa mengerjakan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan, maka dia wajib pindah tempat. Dia wajib pindah ke negara yang dia bisa mengamalkan agamanya. Jadi seperti itu. Jadi hijrah wajib ketika seperti itu. Ketika seseorang tidak bisa lagi mengamalkan agamanya di tempat tertentu, maka dia wajib untuk pindah. Kalau dia mampu, kalau dia mampu, dia wajib untuk pindah tempat ke tempat di mana dia bisa sholat, di mana perempuannya bisa berhijab, dan laki-lakinya bisa ke masjid dan bisa melaksanakan sholat Jumat. Adapun hijrah sunnah itu adalah ketika seseorang masih bisa mengamalkan syariat di tempat awalnya. Jadi dia tinggal di tempat tertentu, namun di sana masih dibolehkan perempuannya memakai hijab, laki-lakinya masih diperbolehkan untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat Jumat. Namun tempat itu bukan tempat yang baik, bukan tempat yang baik. Misalnya lingkungannya banyak yang tidak sholat, atau lingkungannya banyak preman-preman, atau pergaulan-pergaulan yang rusak. Maka untuk orang seperti ini dia sunnah untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih baik, yang lebih bagus. Jangan dia menetap di sana, karena tempat di sana adalah tempat yang tidak baik, karena akan berpengaruh kepada keluarganya, baik anaknya, cucunya, atau dirinya sendiri. Dia akan berpengaruh lingkungan itu terhadap
dirinya dan keluarganya. Ya. Nah, sudah. Jadi hal yang seperti ini disunahkan bagi dia untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman, yang lebih baik, ya, untuk kebaikan dirinya dan keluarganya. Ya. Lalu bagaimana hukumnya seseorang yang bukan hijrah, ya, tapi dia cuman berkunjung, ya, atau berrekreasi, ya, dia cuman hiburan ke negara-negara orang-orang kafir, ya. Apa hukumnya seperti itu, ya? Kita kan di Indonesia nih, Indonesia kan negara Islam, ya, mayoritas kita Muslim, ya. Lalu kita mau liburan ke misalnya Singapura, mau liburan ke Amerika, mau liburan ke Eropa. Apa hukumnya seperti itu? Pada asalnya hukumnya tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang mengunjungi negara kafir, ya, atau berkunjung ke negara kafir, ya, hanya untuk liburan atau hiburan, ya, tidak boleh, kecuali dengan dua syarat. Seseorang boleh dia ke Amerika, boleh dia ke Singapura, boleh dia ke Eropa atau negara-negara kafir yang lain, ya. Padahal negara dia adalah negara Islam, negara mayoritas Muslim, ya. Tapi dia mau ke negara orang kafir berkunjung, ya. Itu boleh dengan dua syarat, ya. Pada asalnya tadi tidak boleh, ya. Pada asalnya tidak boleh, namun dibolehkan dengan dua syarat. Ya. Syarat pertama, dia harus memiliki agama yang kuat. Ya. Syarat pertama, dia harus memiliki agama yang kuat. Karena rawan, ya, bagi orang yang tidak kuat agamanya, ya, dia melihat, ya, di negara orang kafir kan macam-macam, ya kan, aurat itu bebas terbuka, ya kan, pergaulan bebas, ya, laki-laki perempuan, ya, tidak ada batasnya, ya. Bahkan sebagian negara orang kafir itu melarang, ya, untuk tamunya atau pendatang, ya, untuk memakai hijab, ya, melarang pendatang untuk sholat terang-terangan, ya. Nah, ini perlu agama yang kuat kalau seseorang mau berkunjung ke negara kafir, ya. Karena kalau dia tidak kuat akan terbawa dengan suasana di sana, ya. Makanannya juga, ya. Kalau agamanya tidak kuat, ya, dia akan sembarangan cari makan. Padahal negara kafir itu tidak terlalu mementingkan, ya, hewan-hewan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Bahkan, ya, orang kafir yang bukan Yahudi dan Nasrani, ya, sembelihan mereka itu haram untuk dimakan, ya. Makan ayam tapi sembelihan orang Buddha, ya. Makan ayam sesembelihan orang yang tidak beragama, ini tidak boleh dimakan, ya. Kalau yang menyembelih orang Yahudi dan Nasrani masih dibolehkan, ya. Tapi kalau orang yang menyembelihnya bukan Yahudi dan Nasrani, ya, tapi orang yang tidak beragama, ya, banyak kan orang-orang kafir di sana yang ateis, ya. Orang yang tidak beragama, ya, mengakui, mereka mengatakan tidak ada Tuhan, ya. Kenapa? Kada berseragam? Wajib berseragam kah? Wajib berseragam kah?
Nah, maka di sini diperlukan syarat pertama, ya, yaitu agamanya harus kuat agar dia tidak terbawa dengan suasana di sana, ya. Agar dia juga tidak terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukan di negara orang-orang kafir, ya. Membuka aurat, ya. Ini perlu, ya. Kuatnya agama perlu, ya. Untuk dia menjaga matanya, menjaga pandangannya, ya. Agar tidak melihat hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram, ya. Syarat yang kedua, ya, bagi orang yang mau berkunjung ke negara orang kafir, ya, syarat yang kedua adalah dia memiliki hajat, memiliki keperluan, ya, untuk pergi ke negara orang kafir, ya. Berarti kalau sekedar liburan, ya, atau hiburan, ya, ini tidak boleh berarti. Liburan ke Singapura itu nggak boleh. Liburan ke Amerika nggak boleh. Liburan ke Eropa nggak boleh. Karena yang namanya liburan itu bukan hajat, ya. Yang namanya hajat itu dia memerlukan, sangat memerlukan, ya. Seperti berobat, ya, karena sakit. Di Indonesia nggak ada alatnya, rumah sakitnya tidak lengkap, ya. Alatnya hanya ada di Singapura, ya. Atau dokter ahlinya hanya ada di Amerika, ya. Nah, orang-orang seperti ini boleh dia ke negara kafir karena dia berhajat, ya. Karena dia ingin mengobati penyakit yang ada di dalam dirinya dan tidak ada dokter yang ahli di negaranya, ya. Maka dengan dua syarat ini dia dibolehkan untuk keluar dari negara muslim menuju negara kafir karena dua syarat tadi. Apa? Yang pertama agamanya kuat, yang kedua dia berhajat, ya. Ada hajat yang dia inginkan di negara kafir tersebut, ya. Kalau tidak ada dua ini, maka berkunjung ke negara kafir tidak dibolehkan, ya. Karena kalau hanya untuk liburan, ya, di negara-negara Islam sudah cukup, ya. Kalian mau kemana, ya? Singapura mau lihat apa? Lihat sungai. Di Banjarmasin juga banyak sungai, ya. Di Singapura mau lihat apa? Lihat gunung. Singapura biasanya lihat apa? Lihat patung singa, ya. Di Banjarmasin juga ada patung bekantan, ya kan, sama aja. Nggak boleh lagi kan, patung itu nggak boleh. Patung itu nggak boleh, ya, diharamkan dalam syariat Islam. Nah, itu dia sedikit tentang hijrah, ya. Jadi intinya, ya, berlibur ke negara kafir itu tidak boleh, ya. Berkunjung ke negara kafir itu hanya boleh dengan dua syarat, ya. Satu, agamanya kuat. Dua, memang dia berhajat untuk berkunjung ke negara kafir tersebut. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka kembali ke hukum asalnya, ya, yaitu berkunjung ke negara kafir itu diharamkan, tidak dibolehkan, ya. Sedikit juga pembahasan yang mau disampaikan tentang hadis yang pertama ini, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini ada menyinggung tentang pembahasan niat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu mestilah dengan niat, tergantung dengan niatnya, ya. Maka di sini
ada pembahasan tentang niat, ya. Apa itu arti niat? Ya. Niat itu kalau dalam segi bahasa al-qasdu, ya. Niat itu al-qasdu, keinginan untuk melakukan, ya. Tujuan, hati, ya. Keinginan untuk melakukan, maka itu niat, ya. Ketika ana pengen minum, ya, ana ambil aqua ini, air minum ini, maka itu sudah ada niatnya. Karena ada keinginan, lalu dia melakukan apa yang dia inginkan, ya. Maka keinginan itulah yang dinamakan niat, ya. Seseorang kenapa dia berwudu? Ya. Karena dia ingin sholat. Nah, berarti ketika dia berwudu sudah ada niat untuk melaksanakan sholat, ya. Kenapa seseorang berjalan ke sekolah? Karena dia ingin menuntut ilmu. Nah, berarti dengan dia berjalan menuju sekolahan sudah ada niat dia untuk menuntut ilmu, ya. Jadi niat itu al-qasdu, tujuan yang ada di hatinya, ya. Secara syariat al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala, ya. Secara syariat niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala, ya. Yaitu azam atau keinginan kuat. Azam itu keinginan kuat, ya, untuk melakukan ibadah karena mendekatkan diri kepada Allah. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah hati. Nah, ini harus diperhatikan juga. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut, ya. Niat itu tempatnya di hati, ya, bukan di mulut. Fahiya amalun qalbiyyun wa la ta'alluqa lil jawarihi biha, ya. Dan niat itu adalah amalan hati. Niat itu perbuatan hati, ya. Dan tidak ada kaitannya dengan anggota badan, ya. Artinya niat itu tempatnya di hati dan memang dia itu pekerjaan hati, ya. Dan dia tidak berkaitan dengan anggota badan, ya. Berarti ketika kita tahu niat itu adalah pekerjaan hati dan memang tempatnya di hati, berarti hukum asalnya niat itu tidak perlu dilafazkan, ya. Hukum asalnya niat itu tidak perlu dilafazkan, ya. Kecuali untuk penegasan saja, ya. Kecuali untuk penegasan saja baru dia dilafazkan, ya. Seperti orang akad jual beli, ya. Tapi ini teruskan nyambungnya lah. Hapus, putus kah? Oh. Jadi niat itu di hati dan memang pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan anggota badan yang lain, ya. Tapi dia memang pada perkara tertentu harus dilafazkan, ya. Kalau ada tuntutan, baru dia harus dilafazkan, ya. Seperti seseorang jual beli, ya, maka ada namanya akad jual beli, ya. Maka dia melakukan akad, saya jual barang ini, saya beli barang ini, ya. Itu lafaz yang menegaskan niat dia di dalam hati, ya. Tapi itu pun bukan niat sebenarnya, lafaznya itu cuman menegaskan saja, ya. Cuman harus dibuktikan dengan lisannya, ya. Seperti juga orang yang akad nikah, ya. Saya nikahi, ya, putri bapak fulanah binti fulan, ya. Itu kan lafaz
yang menerangkan tentang tujuan dia, tentang niat dia dalam melakukan akad tersebut ya. Seperti orang juga masalah talak ya. Seseorang mentalak istrinya ya. Kalau ada di hatinya untuk mentalak, maka tidak jatuh talak sebelum dia lafazkan kalimat talak tersebut kepada istrinya, baru jatuh talak ya. Jadi hal-hal seperti ini baru dia ditegaskan dengan lisan ya, diucapkan dengan lisan ya. Itu cuman penegasan saja. Namun tetap hukum asalnya niat itu di dalam hati ya. Jadi selama tidak ada perintah untuk menegaskan, maka dia akan dikembalikan ke hukum asal ya. Jadi hukum asal niat itu di dalam hati dan dia tetap di hati selama tidak ada perintah untuk menegaskannya ya, untuk melafazkannya ya. Karena sebagian orang ya, dia melafazkan niat ya ketika mau sholat ya. Ini salah ya. Karena ketika sholat kita tidak diperintahkan untuk melafazkan niat ya. Untuk menegaskan niat kita di dalam hati itu tidak perlu ya. Karena kita ketika itu kita ibadah yang kita lakukan itu antara kita dengan Allah ya, bukan antara kita dengan makhluk ya. Dan biasanya niat yang kita lafazkan itu biasanya diperintahkan ketika hubungan kita dengan makhluk ya, seperti jual beli kan. Jual beli hubungan kita dengan makhluk, akad nikah ya, itu hubungan kita dengan makhluk ya. Masalah talak juga itu hubungan kita dengan makhluk ya. Karena lawan bicara kita itu memerlukan bukti ya, memerlukan kejelasan tentang tujuan kita melakukan sesuatu ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita ya. Jadi ketika perbuatan yang kita lakukan itu adalah ibadah ya, berhubungan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita lafazkan. Dan memang tidak ada tuntunannya ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mengajarkan kita melafazkan niat ya, sebelum sholat. Para sahabat Nabi pun tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengajarkannya ya. Jadi tidak perlu kita melafazkan niat ketika mau sholat ya. Semisal usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, itu tidak perlu ya. Pertama, karena itu tidak diajarkan Nabi, karena itu tidak pernah diperintahkan Nabi, tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi, tidak pernah juga diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah dipraktekkan oleh mereka ya. Kedua, karena itu adalah pekerjaan yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita ya. Adapun kalau pekerjaan itu berhubungan antara kita dengan makhluk, nah ini sebagian pekerjaan tersebut memang kita dituntut untuk membuktikannya dengan lisan ya. Tujuan kita ungkapkan kepada mereka agar mereka tahu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju dari yang kita inginkan ya. Seperti tadi ya, jual beli kenapa harus ada akad ya? Karena akad itu membuktikan memang betul kamu ini mau beli dan memang betul kamu ini mau menjualnya, maka dibuktikan dengan akad ya. Bukan hanya sekedar hati dengan hati ya. Dan juga akad nikah ya, itu harus dengan lisan, karena itu pembuktian memang tujuannya ya, kamu ini menikahinya ya. Maka kamu harus buktikan dengan lafaz ya. Tidak cukup dengan hati saja ya. Talak juga begitu ya. Tidak cukup dengan hati saja ya.
Nah, sehingga tidak perlu lagi ya kalian ketika mau sholat, tidak perlu lagi kalian memakai atau melafazkan niat ketika sholat ya. Usolli fardhu dhuhri atau yang lainnya itu tidak usah ya. Karena itu pekerjaan sholat yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bertakbir, dan memang di hati kita ketika kita bertakbir itu memang kita mau sholat, kita sadar pekerjaan kita yang kita lakukan adalah sholat zuhur 4 rakaat ya. Sudah cukup ya. Sholat fardu zuhur 4 rakaat sudah jadi makmum atau jadi imam sudah selesai ya. Itu cukup di hati. Adapun lisan kita itu mengucapkan Allahu Akbar dan tadaburi maknanya Allah yang maha besar ya. Allah maha besar. Bukan kita sibuk dengan menanamkan niat kita. Kita lupa menghayati apa yang kita lafazkan ya. Jadi kekurangannya nanti ya ketika seseorang was-was dalam niatnya, dia lafazkan niatnya, lalu hatinya sibuk untuk menegaskan niat yang dia inginkan ya. Dia nanti melafazkan Allahu Akbar, takbir, namun dia hatinya sibuk dengan menanamkan niat tadi. Padahal ketika kita melafazkan takbir ya, seharusnya kita itu merenungkan apa yang kita lafazkan tersebut ya. Kita harus mentadaburi kalimat yang kita ucapkan, yaitu Allahu Akbar, Allah maha besar ya. Semuanya kecil, Allah yang maha besar. Dan kita sekarang ketika sholat adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua permasalahan di luar sholat itu semuanya kecil ya. Semua pekerjaan di luar sholat semuanya kecil ya. Apapun masalah yang berat di luar sholat semuanya kecil, Allah yang maha besar. Itulah yang kita pikirkan ketika kita bertakbir, itulah yang kita tadabburi ketika kita mengucapkan takbir ya. Bukan kita sibuk dengan menanamkan niat ya. Bahkan sebagian orang was-was ya ketika dia menanamkan niat ya. Di antara mereka ada yang berulang kali bertakbir ya dengan alasan niatnya belum mantap ya. Maka ini perangkap setan ya. Setan ingin ya menjerumuskan orang-orang yang ahli ibadah ya, untuk merusak ibadah mereka ya. Jadi setan itu ya taktiknya bermacam-macam ya. Kalau orang yang tidak sholat, dia nggak ada was-was untuk melakukan sholat, melakukan wudhu tuh nggak ada was-was ya, karena memang dia tidak sholat ya. Tapi kalau orang yang rajin sholat ya, setan tidak membisiki dia harus meninggalkan sholat, tidak. Maka setan membujuk ya, mempengaruhinya, menjatuhkan dia kepada sesuatu yang bisa merusaknya, merusak sholatnya ya. Jadi dia berulang-ulang membaca takbir ya, berulang-ulang membaca Al-Fatihah ya, sampai sholatnya itu rusak, sampai sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tujuan setan dalam merusak ibadah ya kaum muslimin ya. Kalau orang itu ahli ibadah, kalau orang itu bukan ahli ibadah ya, setan dia akan membujuk kepada tingkat yang lebih tinggi lagi ya, kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Maka ya perlu kita tegaskan lagi ya, bahwasanya niat itu tempatnya di hati ya, dan tidak perlu dilafazkan ya, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim ya, orang yang was-was dalam menanamkan niat ya, dia itu seperti orang yang gila ya. Dia bertakbir ya, sudah berdiri bertakbir menghadap kiblat, Allahu Akbar, lalu dia katakan dia belum berniat. Ini kata Ibnu Qayyim, dia ini seperti orang gila. Bagaimana
dia melakukan sesuatu dengan keadaan sadar, lalu dia katakan dia belum berniat. Ini orang yang seperti orang gila, kata Ibnu Qayyim. Ya. Seseorang melakukan sesuatu dengan keadaan sadar, lalu dia katakan dia melakukannya tanpa niat. Ya. Ini mustahil, kata Ibnu Qayyim. Ya. Sesuatu yang seperti ini mustahil, karena seseorang tidak bisa melepaskan dirinya dari niat. Niat itu datang sendiri ketika dia ingin melakukan pekerjaan yang dia inginkan. Itulah niat. Ya. Maka tidak bisa seseorang mau minum, dia angkat gelasnya, ya, dia buka mulutnya, lalu dia katakan saya nggak mau minum, ya. Tapi tangan ini bergerak sendiri, ya. Nggak bisa. Ya. Kalau seseorang melakukan pekerjaan dalam keadaan sadar, ya, maka pasti di dalamnya itu ada niat. Ya. Pasti pekerjaannya itu disertai dengan niat. Maka inilah yang dikatakan Ibnu Qayyim, ya, mustahil seseorang itu melakukan sesuatu dengan keadaan sadar dan sesuatu itu yang memang dia inginkan, maka mustahil dia lakukan itu tanpa niat. Bahkan dia tidak mungkin, ya, menghilangkan niat itu pada sesuatu pekerjaan yang dia inginkan. Ya. Maka kalau ada orang yang melakukan pekerjaan yang sudah dia inginkan, seperti sholat tadi kan, dia sudah berdiri, dia sudah menghamparkan sejadah, dia sudah menghadap kiblat, lalu dia takbir, lalu dia katakan dia belum berniat, maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim seperti orang gila. Ya. Dia jelas-jelas melakukannya dalam keadaan sadar, ya. Jelas-jelas tahapan-tahapan untuk melakukan itu dia lakukan, lalu dia katakan dia belum berniat, maka ini seperti orang yang tidak waras. Ya. Maka tidak perlu kita was-was dalam berniat, karena memang perkara niat itu perkara yang paling mudah, ya. Perkara yang paling mudah, ya. Ya, mungkin itu saja, ya, yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.